الضالين. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang puasa dalam bahasa Arab adalah saum dan bentuk pluralnya adalah syam. Secara bahasa, saum sering diartikan sebagai al-imsaku wal kuffi anisyai, yaitu menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariah, saum itu adalah al-imsaku anil muftiri ala wajhin mahsusin, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dengan cara tertentu. Ini bisa kita temukan pengertiannya dalam kitab Mughni al-Muhtaj jilid 1 halaman 420. Dalam definisi lain dikatakan bahwa yang namanya puasa atau saum itu adalah al-imsaku naharon anil mubattirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yakni menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini bisa kita temukan dalam kitab Kasyaf Al-Qina jilid 2 halaman 348. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pensyariatan puasa atau masyru'iyah, dasar hukum puasa di dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan persyariatannya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Quranul Karim, As-Sunnah Nabawi, dan juga ijma' atau konsensus para ulama. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini adalah ayat yang menjadi salah satu sumber hukum diwajibkannya ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sementara dasar hukum yang bersumber dari As-Sunnah sebetulnya banyak sekali kalau kita gali. Tetapi dalam hal ini saya coba tampilkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadan. Islam dibangun atas 5, yakni syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah diantara sekian banyak dasar hukum yang mewajibkannya tentang ibadah puasa Ramadan. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang hukum puasa, secara garis besar para ulama membagi kategori hukum puasa itu secara garis besar dalam 4 golongan hukum di dalam pelaksanaannya. Pertama, ada yang hukumnya termasuk dalam kategori puasa wajib. Yang kedua, yakni puasa yang hukumnya bersifat sunnah. Yang ketiga, puasa yang sifat hukumnya adalah makruh. Dan yang keempat, puasa yang sifat hukumnya adalah puasa haram. Seperti apa penjelasan masing-masing dalam kategori hukum puasa tersebut?
Mari kita simak di dalam penjelasan slide berikutnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori hukum puasa yang pertama adalah hukum puasa wajib. Adapun yang termasuk dalam hukum puasa wajib, setidaknya ada 4 macam puasa yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yakni, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di dalam ayat yang lain, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan pada bulan Ramadan, yakni awal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Atau perintah dari puasa Ramadan ini juga termuat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi dasar. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempatnya adalah melaksanakan haji bagi yang mampu, dan yang kelimanya adalah puasa pada bulan Ramadan. Inilah diantara masyru'iyah yang mewajibkan tentang puasa bulan Ramadan. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori puasa wajib itu adalah puasa qada Ramadan. Artinya adalah bagi orang-orang yang meninggalkan puasa atau tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka dia berkewajiban mengqadanya di luar bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. "Wa man kana maridun aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, namun harus mengganti di hari yang lain. Maknanya adalah kalau orang yang beragama Islam beriman kepada Allah, kemudian dia sedang dalam keadaan ada udzur syar'i, diantaranya sakit atau sedang dalam melakukan perjalanan, boleh dia tidak berpuasa, tetapi harus diganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi yang kedua, puasa yang hukumnya wajib adalah puasa qada Ramadan. Sementara yang ketiga, yang termasuk dalam kategori puasa wajib itu adalah puasa nazar. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-29. "Wal yufu nuzurahum." Dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Berdasarkan ayat ini, para ulama memberikan pemahaman dan pengertian bahwa ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau mereka bernazar untuk melakukan suatu perbuatan karena mendapatkan kenikmatan dari Allah, apapun bentuknya, kemudian dia tidak mampu melaksanakan nazarnya itu, maka harus diganti dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka yang ketiga, yang termasuk dalam kategori puasa yang wajib dilaksanakan itu adalah puasa nazar. Sementara yang keempat, puasa yang termasuk dalam kategori puasa wajib itu adalah puasa kafarah. Nah, berbicara tentang puasa kafarah atau kifarat, para ulama berdasarkan
Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa kafarah ini bisa dibedakan menjadi 4 kategori atau 4 macam kafarah. Setidaknya 4 macam kafarah. Yang pertama, kafarah atau kifarat karena melanggar sumpah. Dalam konteks ini, orang yang melanggar sumpah, salah satu bentuk kafarohnya adalah berpuasa 3 hari. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Maka kafarat sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, dan memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Yang kedua, puasa kafarah itu adalah kafarah karena melakukan jima pada bulan Ramadan pada siang hari. Orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan berjima, maka salah satu bentuk kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi bagi siapa yang melakukan perjimaan pada bulan Ramadan di siang hari, maka mereka diwajibkan untuk membayar kafarah jima Ramadan. Tetapi dalam melaksanakannya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan jima pada bulan Ramadan itu diberikan ketentuan. Yang pertama, mereka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Maka ini kalau mampu dia wajib harus dilaksanakan. Adapun kalau dia tidak mampu, maka hal berikutnya menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia diwajibkan untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Maka kalau dia tidak mampu, dia harus membebaskan budak atau hamba sahaya. Lalu opsi mana yang dipilih? Tentu saja berurutan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silahkan menentukannya adalah ditentukan oleh diri kita mana yang kita mampu untuk melaksanakannya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kafarah yang ketiga adalah kafarah karena pelanggaran haji. Orang yang mengerjakan haji dan melakukan pelanggaran tertentu, salah satu bentuk kafarahnya adalah berpuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi jika tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Maknanya apa? Bagi orang yang melaksanakan haji kemudian dia melakukan pelanggaran haji, maka salah satu kifaratnya adalah wajib melaksanakan puasa sebanyak 10 hari yang dilakukan 3 hari selama berada di kota suci Mekah, dan yang 7 harinya boleh dilaksanakan kalau dia sudah kembali ke tanah airnya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kafarah yang keempat adalah puasa kafarah karena menjihar istri. Di antara puasa yang hukumnya wajib adalah puasa untuk membayar kafarah atau denda akibat telah melakukan jihar kepada istrinya. Jihar adalah salah satu bentuk cerai di mana suami mengatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri sebagaimana haramnya ibunya sendiri. Ungkapan ini atau ungkapan si suami tersebut misalkan, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Puasa kafarah karena telah menziar istri cukup berat karena harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut sebelum diperkenankan untuk bercampur kembali dengan istrinya. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat.
orang-orang yang menjihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori hukum puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Adapun yang termasuk dalam kategori puasa sunnah diantaranya adalah yang pertama puasa Daud. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbus salata ilallahi salatu Dawud alaihi salam wa habbus siyama ilallah siyamu Dawud alaihi salam wa kana yanamu nisfal laili wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yubtiru yauman. Dari Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah salat seperti Nabi Daud alaihi salam, dan puasa sunnah yang paling dicintai Allah adalah puasa seperti Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur separuh malam, lalu sholat sepertiganya, dan tidur seperenamnya lagi. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Maknanya apa? Ini adalah puasa yang termasuk di dalam kategori puasa sunnah. Yang kedua, yang termasuk puasa sunnah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Kedua puasa ini diisyaratkan dengan status sebagai puasa sunnah, bukan wajib, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada yaumu Asyura wa lam yaktubullaha alaikum wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun faman syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Dari Hamid bin Abdurrahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an berkata, "Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hari Asyura dan Allah tidak mewajibkan saum kepada kalian di hari itu, sedangkan saya saum. Maka siapa yang mau saum hendaklah ia saum, dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka." Yang ketiga, yang termasuk dalam kategori puasa sunnah adalah puasa hari Arafah dan hari Tarwiyah. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan puasa Tarwiyah adalah puasa pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Puasa sunnah ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rawahu jamaah. Wa an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan At-Tirmidzi. Sedangkan dalil puasa pada tanggal 8 bulan Zulhijjah atau puasa Tarwiyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Hafsah qalat,
arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu Asyura wal asri wa thalathati ayyami min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghadati. Dari Hafsah radhiyallahu anhu berkata, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, puasa hari Asyura. Yang kedua, puasa 1 sampai dengan 8 Zulhijjah. Yang ketiga, 3 hari tiap bulan. Dan yang keempat, 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Imam An-Nasai. Yang keempat, yang termasuk dalam kategori puasa sunnah adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Maknanya adalah 1 hari setelah Ramadan tuntas, maka mendirikan kembali atau melaksanakan kembali ibadah saum, yang mana landasan hukumnya adalah man shoma Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawalin fadzaka siyamud dahr. Dari Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa orang yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Yang kelima, yang termasuk dalam kategori puasa sunnah itu adalah puasa Ayyamul Bid. Yakni puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa sunnah pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, bila kamu puasa 3 hari dalam sebulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15." Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Yang keenam, yang termasuk dalam kategori puasa sunnah itu adalah puasa Senin dan Kamis. Ketentuan tentang masyru'nya puasa Senin Kamis didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis, sehingga pada hari-hari itu dianjurkan untuk kita dalam keadaan berpuasa. Yang ketujuh, yang termasuk dalam kategori puasa sunnah itu adalah puasa bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau mencontohkan langsung kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat dalam 1 bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kategori hukum puasa yang ketiga adalah puasa makruh. Adapun yang termasuk dalam kategori puasa makruh diantaranya, pertama adalah puasa khusus pada hari Sabtu. Mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa termasuk makruh hukumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan keharamannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu yaumas sabti illa fi mabturidu alaikum." Janganlah kalian berpuasa khusus di hari Sabtu kecuali bila dipardukan atas kalian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori puasa makruh itu adalah puasa khusus hari Ahad, Nairuz, dan Mahrajan. Sesuai ilat pelarangan puasa khusus hari Sabtu dengan dasar hadis di atas,
Maka para ulama juga melarang umat Islam menghususkan hari Ahad untuk berpuasa. Karena hari Ahad merupakan hari di mana orang-orang Nasrani merayakannya atau menjadikan hari Ahad itu sebagai hari ibadah. Larangan yang sama juga berlaku bila seseorang berpuasa di hari Nairuz, yaitu hari besar para penyembah api dari kalangan orang-orang Persia. Hari Nairuz jatuh pada hari keempat dari musim semi dalam kepercayaan orang-orang Persia. Sedangkan hari Mahrajan juga termasuk hari yang biasa diagungkan oleh orang-orang Persia penyembah api atau Majusi. Hari ini jatuh pada hari ke-19 dari musim gugur. Yang ketiga, puasa yang termasuk dalam kategori puasa makruh itu adalah puasa 1 hari 10 Muharram. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram memang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari itu, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar umatnya berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tujuannya tentu tidak lain adalah agar tidak terjadi kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah pada hari Asyura, tetapi berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, yang termasuk dalam kategori puasa yang hukumnya makruh adalah puasa di dalam perjalanan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadhan fasoma hatta balagha qura al-ghamimi fasoma an-nasu soma da'a biqadahin mimma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi thumma syariba faqila lahu ba'da dzalika inna ba'dhan nasi qad soma faqala ulaika al-usatu ulaika al-usatu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mekah pada tahun penaklukan Mekah di bulan Ramadan. Beliau dalam keadaan berpuasa dan sahabat pun turut berpuasa bersama beliau. Hingga di suatu daerah bernama Qurra'ul Ghamim, beliau meminta dibawakan segelas air. Beliau mengangkat gelas tersebut sehingga manusia melihatnya. Kemudian beliau pun meminumnya. Setelah itu beliau diberi kabar bahwa sebagian orang masih berpuasa. Maka beliau pun berkata, mereka itu pelaku maksiat, mereka itu pelaku maksiat. Hadis riwayat Muslim. Tetapi menurut penjelasan para ulama, puasa di dalam perjalanan ini dengan catatan kalau perjalanannya memang kalau melakukan puasa akan lebih banyak madarat bagi dirinya. Jikalau memang mampu untuk melaksanakan di dalam perjalanan, maka menurut penjelasan para ulama berdasarkan hadis Rasulullah tersebut tidak apa-apa tetap melaksanakan puasa dan tidak termasuk dalam kategori puasa yang makruh. Yang kelima, puasa yang termasuk dalam kategori puasa makruh itu adalah puasa Arafah bagi yang berhaji. Jamaah haji yang sedang melakukan wukuf di Arafah tidak disyariatkan untuk melakukan puasa hari Arafah. Para ulama mengatakan justru berpuasa hari Arafah itu di Arafah sebagai orang yang melaksanakan haji hukumnya adalah makruh, bahkan sebagian ada yang menjelaskan keharamannya. Yang keenam, puasa yang termasuk dalam kategori puasa yang hukumnya makruh itu adalah puasa wanita hamil dan menyusui. Para wanita yang sedang hamil atau menyusui
Bila khawatir akan keselamatan dirinya atau bayinya, maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan keringanan. Dan bila ada keringanan tetapi tidak dimanfaatkan, malah lebih memilih yang membahayakan, hukumnya menjadi makruh. Yang ketujuh, kategori puasa yang termasuk puasa makruh itu adalah puasa orang sakit. Orang yang sedang sakit dibolehkan tidak berpuasa, khususnya bila dengan tetap berpuasa akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah atau kesembuhannya menjadi berkurang. Dalam kasus seperti itu, para ulama memakruhkan bagi penderita sakit untuk memaksakan diri untuk berpuasa. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori hukum yang keempat dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah puasa haram. Sedangkan puasa yang oleh kebanyakan ulama disepakati keharamannya antara lain, yang pertama adalah puasa hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral bagi umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan puasa pada hari raya Idul Fitri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an siyamin yaumaini, yaumal fitri wa yaumal adha, muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada 2 hari raya, yakni hari fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, puasa yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa pada hari raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an siyamin yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa di 2 hari, yaitu hari raya fitri dan hari raya nahar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kategori puasa yang termasuk dalam puasa haram itu adalah puasa hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaha ayyamu akali wa syurrabin wa dzikrillahi ta'ala. Sesungguhnya hari itu, yakni hari tasyrik, adalah hari makan, minum, dan zikrullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, kategori puasa yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa khusus pada hari Jumat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasumu yaumal jumu'ati illa wa qablahu yaumun aw ba'dahu yaumun." Janganlah kalian khususkan hari Jumat dengan berpuasa, dan tidaklah pula malamnya untuk Saya ulang. Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat illa wa qablahu yaumun aw ba'dahu yaumun. Kecuali kalau kita sudah melaksanakan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Jadi kalau kita puasa misalkan pada hari Jumat dan hari Sabtu, itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini.
Dan juga bisa jadi hari Kamisnya kita berpuasa, maka hari Jumatnya kita boleh berpuasa. Ini maknanya. Yang kelima, yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa sunnah paruh kedua pada bulan Sya'ban. Menurut madhab Asy-Syafi'iyah, puasa mulai tanggal 15 bulan Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban hukumnya haram. Tetapi menurut penjelasan para ulama, ini kalau kita menyengaja memulai puasanya pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Tetapi kalau kita puasa pada hari-hari sebelumnya, maka diperbolehkan untuk melaksanakan puasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Yang keenam, yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa pada hari Syak. Hari Syak atau hari yang diragukan, ragu-ragu adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut syak, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman payasumuhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, puasa yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa selamanya. Artinya sepanjang hidupnya dia berpuasa, atau sepanjang harinya dia berpuasa, maka itu termasuk dalam kategori puasa yang haram. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la soma man somal abada. Tidak sah puasanya orang yang puasa selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, puasa yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasa wisol, yakni puasa yang terus-menerus dilaksanakan berpuasa tanpa terputus. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, iyyakum wal wisol, janganlah kalian berpuasa wisol. Artinya tidak melakukan buka, maghrib tetap terus dia berpuasa sehari semalam, maka itu tidak diperbolehkan. Yang kesembilan, yang termasuk dalam kategori puasa haram itu adalah puasanya wanita haid atau nifas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh sholat dan puasa? Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ke-10, termasuk dalam kategori puasa haram adalah puasanya wanita puasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi. Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya, sedangkan suaminya ada di hadapannya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.